Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nasral 'amirina bil ma'ruf wan nahina 'anil munkar faulaika humul muflihun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi alladziina jahadu bil haqq wa kanu bihi ya'dilun. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, termasuk nikmat kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti ibadah salat Jumat pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan sepanjang dari akhir. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah kali ini saya ingin menyampaikan tema tentang pentingnya pesan damai. Tema ini sengaja disampaikan terkait dengan pesan yang disampaikan oleh kepala negara kita Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu tanggal 9 Februari pada Hari Pers Nasional. Beliau menekankan di tengah era digital ini betapa pentingnya setiap warga negara, setiap masyarakat untuk menjaga dan mengutamakan pentingnya pesan damai. Ini disampaikan sesuai dengan momentum Hari Pers Nasional tanggal 9 Februari kemarin. Karena dari berbagai ulasan di media dan juga banyak pendapat masyarakat di era kebebasan pers dan juga era digital ini, setiap orang punya media sosial. Begitu mudah menyebarkan informasi yang tidak jelas jujur atau bohong informasi itu, sehingga dengan berbagai berita atau informasi yang hoax, fitnah, ujaran kebencian dan lain-lain membuat suasana semakin gaduh. Terkait dengan perlunya kehati-hatian kita semua dalam menjaga atau menyampaikan pesan damai ini, supaya kita terhindar dari ujaran-ujaran kebencian, menyebarkan fitnah atau hoax, maka kita bisa merenungkan kembali apa yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Poin penting yang perlu kita ingat, yang perlu kita pahami dari ayat ini adalah kalau datang orang fasik membawa berita kepadamu atau informasi. Kalau orang fasik bawa berita berarti sudah berita bohong atau hoax atau ujaran kebencian, fitnah dan lain-lain yang jahat. Maka hati-hatilah, cermatilah, tabayunlah dengan informasi itu. Jangan begitu cepat kita ikut-ikutan menyebarkan yang belum jelas kebenaran berita tersebut. Kita bisa melihat banyak contoh di masyarakat kita, apalagi semakin banyak sekarang para buzzer yang sengaja memproduksi berita-berita bohong, ujaran kebencian, membuat semakin gaduh suasana. Betapa dulu masyarakat kita yang begitu rukun damai, dengan banyaknya terpaan berita-berita bohong dan ujaran kebencian membuat sekarang semakin gaduh keadaan. Bisa karena perbedaan aspirasi politik, perbedaan keyakinan, dan lain-lain membuat begitu mudah sekarang masyarakat menyebarkan berita bohong atau hoax.
Maka kembali kita ingat apa pesan dalam Al-Quran Al-Hujurat ayat 6 ini. Hati-hatilah kita tabayun dengan berita. Kalaupun misalnya ada perbedaan politik, kita tidak suka dengan tokoh tertentu, tidak perlu kita membuat fitnah menyebarkan ujaran kebencian. Karena disebutkan juga dalam Al-Quran, ketika kita ingin menyampaikan atau menyeru sesuatu adalah dengan hikmah. Disebutkan dalam Al-Quran An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan nasihat-nasihat, menasihatilah dengan cara yang baik. Itu kata kunci atau pedoman yang perlu kita perhatikan. Ketika ada ketidaksukaan, ada kebencian, ada permusuhan, haruslah dijaga bahwa menyampaikan pesan itu haruslah dengan hikmah, dengan nasihat menasihati, bukan membenci dan menyebarkan atau memperkeruh suasana. Juga dipertegas dalam Al-Quran bahwa kita sesungguhnya adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu jauh dari perbuatan tercela, jauh dari perbuatan suka menggunjing, jauh dari perbuatan suka menyebarkan fitnah, ujaran kebencian. Disebutkan dengan dalam Al-Quran seperti apa ciri-ciri umat yang terbaik itu. Kita bisa melihat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang diutus kepada manusia, mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, serta beriman kepada Allah. Itulah sebenarnya hal yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin mendapat predikat umat yang terbaik itu. Kata kuncinya paling tidak ada 3 poin itu. Kalau kita ingin mendapat predikat terbaik, dan pada umumnya setiap orang ingin mendapat predikat terbaik, maka dalam Al-Quran disebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi untuk mendapat predikat umat yang terbaik atau khaira ummah itu, maka adalah marilah kita selalu mengajak pada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, dan beriman kepada Allah. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, dari khutbah singkat ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa di tengah kebebasan pers dan juga di era digital ini, ketika setiap orang bisa menjadi wartawan tanpa perlu seleksi, karena setiap orang punya media sosial, maka hati-hatilah kita dalam menggunakannya itu. Karena disebutkan ketika kita salah menggunakannya atau tidak hati-hati menyampaikan pesan, maka kita akan terjerumus pada kemungkaran. Semoga kita bisa hati-hati dan termasuk orang yang senantiasa menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiq wal basar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha ma'akum bi amrin bi nafsihi wa sanna bil malaikati kursihi. Faqala ta'ala wa lam yaj'al qailan 'alima. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأجيبوا الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به هداكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين التابعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات اللهم انصر من نصر الدين واهجر من هلك المسلمين وعلى قلبك إلى يوم الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على ما يزدكم واستغفروه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر